Nah, ini saya dapat dari seorang motivator terkenal ya, yaitu seorang speaker terkenal yaitu Jim Rohn dari Amerika, tapi sudah meninggal. Dia mengajarkan 3 langkah ajaib ya, atau three magic step untuk menghasilkan realitas yang Anda inginkan dan layak dapatkan. Jadi ada 3 langkah ini kita harus naiki satu persatu dan ini nggak bisa cuma pilih salah satu tangga ya. Jadi harus 1+2+3. Ya nggak bisa cuma 1+3 atau 2+3. Ini harus 1+2+3. Nah, apa 3 langkah ajaib ini? Yang pertama adalah imajinasi atau imagination ya. Di sini kita diajak untuk bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi ya untuk impian-impian kita yang mungkin dulu waktu kita masih kecil punya impian-impian yang besar. Semenjak kita sudah beranjak dewasa, semakin kita menuju kepada usia lanjut, sudah hilang ya mimpi-mimpi kita. Nah, di sini kita diajak untuk berimajinasi. Karena impian ini hanya kita bisa dapat dengan imajinasi. Jadi ada kata-kata impossible kan. Sebetulnya kata impossible atau tidak mungkin itu dalam kata sendiri itu ada I am atau saya possible atau mungkin. Artinya apapun mungkin asalkan saya mau berimajinasi ya. Jadi apa yang kita bisa imajinasikan itu biasanya mungkin terjadi. Itu ada kemungkinan bisa terjadi, ada potensi dari terjadi. Karena segala sesuatu diciptakan 2 kali. Yang pertama di dalam imajinasi kita, yang kedua dalam kenyataan. Nah, yang ajaibnya, otak kita tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan kenyataan. Ya, jadi maka dari itu banyak orang-orang hebat di dunia ini, itu asalnya mereka ciptaannya dari imajinasinya dulu. Mereka nggak langsung ciptain dulu, imajinasi dulu. Ya, dia bermimpi, saya mau membangun apa ya? Contohnya ya, seperti eh, Steve Jobs ya. Dia yang menciptakan apa? Apple kan, iPhone kan. Nah, dia berpikir bahwa imajinasi ini tidak ada batasan. Selama saya bisa berimajinasi, pasti saya bisa capai. Dia berimajinasi bahwa suatu hari saya punya komputer di telapak tangan saya. Ya, padahal waktu itu komputer masih segede-segede bagong ya, segede gede banget gitu ya, monitornya aja gede, PC-nya gede ya, belum lagi yang lain. Jadi dia bilang, saya pengen punya komputer di genggaman tangan saya. Nah, ini kan biasanya orang bilang, kamu orang gila. Mana mungkin sih ada komputer segede tangan ya, segede handphone gitu ya, atau sekarang kita bilang smartphone ya, apalagi sekarang layarnya itu sekarang udah bisa ditekan banyak aplikasinya, nggak seperti zaman dulu. Layarnya masih seperti kalkulator gitu ya, masih ada tombol keyboardnya 1, 2, 3, ABC gitu ya. Sekarang kan udah semuanya layar gitu ya. Nah, ini imajinasinya Steve Jobs. Lalu pesawat terbang ini adalah imajinasinya Wright Brothers ya, 2 kakak beradik yang bermimpi suatu hari manusia bisa terbang seperti burung di langit. Nah, akhirnya mereka melakukan apa? Uji coba terus-menerus, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi ya. Dan juga Thomas Edison ini adalah pencipta bolam lampu ya, lampu pijar ya, di mana dia melakukan uji coba 10 kali, 10.000 kali dan gagal. Bukan artinya dia gagal 10.000 kali ya, tapi dia menemukan cara 10.000 kali untuk menemukan lampu pijar ini. Nah, orang-orang ini dia punya imajinasi, dia bermimpi bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada batasan. Selama saya bisa mengimajinasikannya, pasti ada cara untuk menjadikan realitas ya. Lalu yang berikutnya dia bilang, bermimpi ini atau imajinasi ini memberikan Anda visi ya, atau tujuan ataupun impian, menunjukkan kepada Anda apa yang mungkin dan melukiskan gambaran masa depan idealnya Anda ya. Jadi kalau Anda bisa pernah berimajinasi tentang masa depan Anda, itu kemungkinan Anda bisa capai ya. Misalkan Anda pengen punya apa ya, kebebasan akan waktu yang disertai dengan uang, nggak perlu kerja lagi, Anda bisa santai dimanapun Anda mau berada ya, karena kebebasan itu Anda memiliki pilihan untuk menentukan apa yang mau Anda kerjakan, di mana Anda mau tinggal, kapanpun Anda mau kerjakan
atau tidak, itu pilihan Anda sendiri. Ya, itu adalah kebebasan. Ataupun Anda yang mau punya visi, punya seperti saya, mau punya rumah yang belakangnya langsung pantai, kamarnya 10, luasnya di atas 1.000 meter persegi. Nah, itu harus terjadi di imajinasi dulu. Ya. Nah, pada saat itu terjadi, kita harus ciptakan seperti film yang Mr. Park bilang. Ya. Putarkan seolah-olah memang kita sudah tinggal di dalam rumah ini, saya sedang naikin tangganya, saya sedang ke halaman belakang yaitu pantai pribadi saya. Nah, saya harus sudah berada di dalam imajinasi saya. Ya. Karena pikiran otak kita ini tidak bisa membedakan apa saya sedang tinggal di dalam imajinasi atau sudah terjadi realitas, ya. Maka dari itu realitasnya akan mengarah kepada imajinasi yang kita buat itu. Nah, langkah kedua yang Anda harus kerjakan, ya ingat ini adalah plus ya, jadi imajinasi plus keyakinan. Nggak boleh cuman keyakinan tanpa imajinasi. Keyakinan harus disertai dengan imajinasi. Keyakinan di sini saya tidak berbicara tentang agama. Ya, ini iman, semua orang punya iman. Bahkan seorang ateis pun punya iman, Bapak Ibu, ya. Artinya dia percaya terhadap sesuatu. Contoh paling gampang, seorang ateis. Seorang ateis duduk di atas bangku, ya, di bangku. Dia punya keyakinan bahwa bangku ini bisa support berat badan. Dia nggak akan runtuh, nggak akan copot kakinya, ya. Atau dia naik bus, dia punya iman terhadap sopirnya. Sopirnya ini akan sampai di tempat tujuannya dia. Nah, itu adalah keyakinan. Dia punya rasa percaya, walaupun belum terjadi, dia percaya dia pasti akan nyampe di tempat tujuan karena supir busnya dia sering ketemu tiap hari. Ya, udah langganan ibaratnya. Itu adalah keyakinan. Keyakinan di sini berbicara tentang keberanian untuk mengejar visinya yang kita sudah ciptakan dari imajinasi. Ya, karena visi ini hanya tercipta pada saat kita berimajinasi. Tapi setelah tercipta, kita harus punya keberanian, keyakinan, percaya bahwa visi ini akan terjadi. Pada saat Anda mengejar visi ini, Anda pasti punya rasa ketakutan. Takut kalau nggak sampai. Takut kalau misalkan sampai di situ, terus mau ngapain ya? Takut misalkan dicap orang seperti apa kalau saya sedang mengejar, Anda seperti mengejar materi di atomi gitu ya. Anda seperti hamba uang. Mereka nggak tahu visi kita apa ya. Jadi nggak usah takut. Keyakinan Anda harus berdasarkan visinya Anda, bukan visi mereka. Kalau keyakinan Anda bisa goyang, berarti Anda sedang mengejar visinya mereka. Kalau Anda dengar celotehannya orang, lalu Anda berubah keyakinan Anda, iman Anda goyang, berarti visinya Anda nggak tegar gitu ya, nggak jelas. Sebenarnya Anda yakinin untuk apa ini? Iman Anda untuk apa gitu ya? Jadi kalau Anda sudah punya keyakinan, Anda harus punya keberanian untuk terus kejar sampai visi Anda tercipta, tercapai. Lalu keyakinan ini seperti tidak tergoyahkan ya, yang tadi saya bilang. Tutup kuping aja. Karena mereka tidak mengerti apa visinya Anda. Waktu Anda menciptakan visi, keyakinan Anda mengikuti visi Anda. Bukan visinya orang-orang yang bilang, nggak mungkin lah bisnis seperti ini kamu bisa. Kamu tuh bukan orang model ya networker seperti orang-orang yang sukses. Ya. Jadi Anda mulai tergoyahkan. Tapi kalau Anda punya keyakinan, ini harusnya tidak bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Keyakinan ini seperti jembatan yang menghubungkan realitas saat ini dengan masa depan yang Anda bayangkan. Anda mau punya masa depan seperti apa? Jembatannya adalah imannya Anda. Ya, semua kita mulai dari realitas. Kondisi di mana Anda mungkin nggak puas gitu ya. Duit pas-pasan, belum punya rumah, mobil masih nggak punya, motor juga masih yang bobrok ya. Ini realitas. Tapi jembatan yang menghubungkan antara di mana Anda berada dengan masa depan yang Anda inginkan, Anda mau punya mobil baru, Anda mau punya misalkan ya pindah rumah yang kamarnya 5 misalkan ya, ataupun Anda mau sekolahkan anak di perguruan tinggi yang terbaik ya, yang perlu uang 100 juta setahun misalkan gitu ya. Nah, jembatannya adalah apa? Imannya Anda, keyakinannya Anda. Anda yakin nggak Anda sudah sampai di tempat tujuan Anda? Kalau Anda belum yakin, beresin dulu rasa percayanya ini.
Karena kalau Anda tidak percaya, Anda tidak yakin, sudah pasti Anda nggak sampai. Ya, kalau Anda pernah bilang saya bisa atau Anda bilang saya tidak bisa, dua-duanya benar Bapak Ibu. Ya, Anda waktu bilang saya bisa, keyakinan Anda pasti bilang Anda bisa, Anda yakin Anda pasti bisa. Tapi pada saat Anda bilang saya nggak bisa, Anda yakin Anda nggak bisa, pasti Anda nggak bisa. Jadi berhati-hatilah apa yang kita ucapkan. Karena ucapan kita ini mengandung kebenaran. Mau yang positif atau negatif, dua-duanya benar Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Jembatannya ini antara jembatan kita mau tempatnya yang lebih baik atau tempat yang lebih buruk. Jembatannya ini adalah keyakinan Anda. Yang berikutnya adalah keyakinan memandu Anda melewati lautan keraguan dan ketidakpastian yang bergejolak ya. Karena pada saat Anda sedang mengejar visi Anda pasti punya banyak keraguan, punya banyak rasa ketidakpastian ya. Lalu yang memandu Anda supaya bisa lewat ini semua adalah keyakinan Anda sekali lagi. Keyakinan itu seperti suara yang terus-menerus memberitahu Anda bahwa Anda bisa melakukannya saat orang lain berkata itu mustahil. Ya, seperti suara hati nurani kecil di dalam hati kita pada saat kita ada yang berbisik gitu ya. Kamu pasti bisa jadi sales master. Kamu pasti bisa jadi diamond master. Ya. Padahal orang-orang lain bilang, mana mungkin sih kamu bisa? Lihat aja customer kamu berapa. Lihat aja cara ngomong kamu nggak bisa. Cara presentasi kamu belepotan ibaratnya gitu ya. Tapi tetap ada suara hati nurani, yaitu suara keyakinan imannya Anda bahwa saya pasti jadi sales master. Desember 2024 misalkan, saya kayaknya udah yakin gitu ya. Saya udah bisa lihat diri saya di atas panggung di promosi, saya memberikan sales master speech. Itu sudah terjadi. Nah, jangan sampai orang-orang lain bilang mustahil, Anda akhirnya Anda goyang. Nah, seharusnya suara ini terus-menerus memberitahu Anda pasti bisa. Ya, kalau dia bilang nggak bisa, berarti suaranya Anda salah. Cari suara yang lain ya. Ganti channelnya. Suara yang itu dimatiin aja, turn off, nyalain suara yang keyakinan ini. Karena iman yang sejati itu bersifat aktif, bukan pasif ya. Banyak orang, terutama orang yang tanda petik rohani tinggi ya. Udahlah, kalau Tuhan berkenan pasti semuanya akan dilancarkan. Wah, itu seperti orang-orang yang beriman tinggi ya. Itu adalah iman yang pasif, tapi dia nggak kerjain apa-apa. Nggak ngapa-ngapain ya. Cuman ya pokoknya semua indah pada waktunya, tapi nggak ngapa-ngapain. Tuhan pasti tahulah apa kebutuhan kita ya. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu semua indah, tapi tidak aktif. Iman yang sejati bersifat aktif. Anda melakukan bagiannya Anda. Ya, bukan hanya duduk melongo, tidur, taruh selimut, tahu-tahu besok jadi sales master. Nggak ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Iman yang sejati itu disertai dengan keaktifan Anda melakukan action. Ya. Jadi kalau Anda pasif di dalam iman Anda punya iman yang salah. Anda harus bersifat aktif, yaitu melakukan bagiannya Anda dulu, lalu Anda nunggu. Ya, Anda sudah melakukan dulu bagiannya Anda, baru Anda nunggu. Bukan menunggu baru melakukan kegiatan. Itu kebalik, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu keyakinan ini hanya bisa tumbuh atau terpelihara pada saat Anda dikelilingi dengan hal-hal yang positif. Kalau Anda setiap hari nontonin video-video yang sifatnya negatif, ya, Anda pasti jadi orang yang punya keyakinan yang negatif. Iman Anda pasti kepada hal-hal yang negatif. Ya. Iman ini nggak ngerti antara positif dan negatif, Bapak Ibu. Dia nggak bisa membedakan. Cuma Anda yang bisa mengarahkan iman saya hanya kepada yang positif. Anda yang bisa arahkan. Kalau Anda nontonin video-video, dengerin hal-hal yang negatif, sudah pasti iman Anda ke negatif. Contohnya apa? Aduh, nonton deh berita. Itu semua orang di PHK loh. Bu- buka apa majalah semua koran semua isinya PHK massal. Waduh.
kayaknya saya pasti juga di PHK nih. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak lama lagi Anda di PHK. Karena Anda punya keyakinan Anda akan di PHK. Ya, sama halnya dengan Anda jalankan atomi. Belum mau ketemu orang, sudah punya keyakinan orang ini pasti nolak. Ini orang susah. Ini nggak mungkin lah dia mau dengerin saya tentang atomi. Tapi nggak apa-apa lah saya coba. Pas Anda coba, benar. Dia nolak. Gue nggak tertarik. Plak, matiin. Tuh kan gue bilang apa? Dia nggak tertarik. Karena Anda punya keyakinan yang negatif dulu. Anda sudah yakin orang ini pasti nolak. Jadi keyakinan Anda itu benar. Ya. Jadi berhati-hatilah. Kalau Anda mau jadi orang positif, kelilingi diri Anda dengan hal-hal yang positif. Dengan orang-orang yang positif pula. Karena di mana Anda bergaul, Anda akan jadi orang rata-rata di orang ini, di kelompok ini. Ya, Anda bergaul dengan orang-orang yang negatif thinking, percaya saya, Anda akan jadi orang-orang yang negatif thinking. Dan Anda akan hilang keyakinan Anda yang tadinya Anda yakin sukses di Atomi, tahu-tahu Anda nggak yakin lagi. Kenapa? Karena keliling Anda orang yang salah. Orang-orang yang akan bilang, itu mah bisnis nggak gampang loh. Yang namanya bisnis-bisnis kayak gitu itu nggak gampang kamu bisa sukses. Apalagi lihat usia kamu. Coba dong lihat, ngaca dong, kamu udah usia berapa? Coba dong lihat, kamu kemampuannya apa? Coba lihat finansial kamu, nggak mampu kamu mau bisa beli produk-produk Atomi. Mana mungkin, ya. Kalau ketemu orang kayak gini, Bapak Ibu, keluar. Keluar. Selama kelompok kita ini adalah orang-orang yang menarik kita ke bawah, ya, bukan ke atas, didorong ke atas, keluar. Nggak ada untungnya Anda di sana. Apalagi ya, Anda sering ngopi bareng dengan orang-orang yang senasib dengan Anda. Anda orang susah finansial, ya. Jangan ngopi bareng dengan orang yang senasib. Ngerti ya? Kalau Anda orang susah, nggak punya uang, jangan nongkrong dengan orang yang punya uang, Bapak Ibu. Karena pada saat Anda nongkrong dengan orang-orang ini, isinya adalah curhatan. Iya, lu kerjaan susah sekarang. Aduh, bos gue juga, aduh nyebelin gini ya. Iya, gue juga jualan nggak ada yang laku. Semua pada bilang, iya susah. Iya, Atomi juga susah lo. Gue ini, aduh susah. Orang bilang pada produknya mahal. Oh iya ya, berarti nggak cuman saya sendiri. Semua pada bilang Atomi susah. Ah, syukurlah, syukur. Berubah gak nasib Anda? 5 tahun dari sekarang, berubah gak nasib Anda? Anda dikelilingi oleh orang-orang yang salah, Bang. Ya, kalau Anda di kelompok ini, cepat-cepatlah keluar. Nggak usah jadiin musuh. Keluar aja. Kalau diajakin ngumpul, sorry, lagi ada kegiatan Atomi. Sorry, malam ini ada Zoom meeting Atomi. Ya, keluar aja. Oh, sorry, hari Sabtu saya jadwal Success Academy. Kamis saya nggak bisa nongkrong, saya ada one day seminar. Keluar aja, jauhkan diri Anda dari mereka. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang di meetingnya Atomi atau seminar Atomi, orang-orang yang berpikir positif. Maka dari itu, Anda akan menjadi rata-rata dari tempat di mana Anda bergaul. Anda bergaul dengan orang-orang positif di Atomi, Anda akan jadi orang positif di Atomi. Ya, jadi keyakinan ini akan timbul, akan semakin yakin kepercayaan Anda bila mana Anda dikelilingi oleh orang-orang yang positif dengan hal-hal yang positif. Tangga ketiga, ya, 3 tangga ajaib yang untuk menghasilkan realitas yang Anda inginkan dan layak Anda dapatkan, yaitu tindakan atau Inggrisnya action. Di sini Anda dituntut untuk bekerja. Saya ambil contoh dari gambar orang mendaki gunung. Ya. Kalau orang ini tidak bekerja, melakukan tindakan narikin tali, bisa gak nyampe di atas? Dia cuma diam, dia diem ya dia ngegantung aja di situ, nggak kemana-mana Bapak Ibu ya. Dan ini harus imajinasi plus tindakan plus keyakinan ya. Keyakinan plus tindakan plus imajinasi. Ini semua harus plus, tidak boleh salah satu atau salah dua. Saya cuma tindakan dengan keyakinan boleh nggak? Nggak boleh ya. Atau saya mau tindakan doang, saya mau hanya bekerja, bekerja, bekerja. Nah itu kebanyakan orang di Atomi.
Masuk Atomi, langsung cepet-cepet bekerja. Belum punya imajinasi, belum punya visi. Dia mau ngapain di Atomi? Pokoknya saya mau langsung kerjakan Atomi. Suruh tulis lab skenario. Udah tahu, nggak usah ajarin saya itu. Saya mau kerja, saya mau sharingkan Atomi. Percaya saya, 3 bulan dia akan nyerah. Karena nggak punya imajinasi. Tidak punya visi yang jelas. Ngapain ya saya kerjain Atomi? Atau Anda langsung bekerja, udah punya impian nih, ya. Langsung kerja, tapi nggak punya keyakinan. Nggak punya iman. Saya yakin nggak ya bisa sukses di Atomi? Itu juga nggak berhasil. Jadi tindakan ini harus disertai dengan imajinasi yang disertai juga dengan keyakinan. 3 in 1. Ya. Nggak cuma 2 in 1. 3 in 1. Tindakan. Ini yaitu mengubah visi menjadi kenyataan. Tindakan ini seperti otot yang mengubah imajinasi kita dan keyakinan kita menjadi hasil yang nyata, yaitu menjadi kenyataan. Cuma otot perlu dilatih, betul nggak? Kalau Anda tidak melatih otot Anda akan hilang. Sama seperti imajinasi dan keyakinan Anda dan juga tindakan Anda. Ini seperti ototnya Anda. Anda harus latih setiap hari, setiap saat sampai Anda jadi mahir. Tindakan ini otot yang menghasilkan kenyataan. Anda dapat memiliki imajinasi paling jelas di dunia. Anda juga dapat memiliki keyakinan yang bisa memindahkan gunung, tetapi tanpa tindakan itu hanyalah pikiran yang menyenangkan. Hanya angan-angan. Hanya mimpi di siang hari bolong. Intinya seperti itu. Ya. Imajinasinya jelas. Keyakinannya yakin-yakin banget bisa sukses. Tapi tindakannya nol. Ya. Nggak ngapa-ngapain. No action. Cuman punya impian, punya iman, nggak punya tindakan. Nggak bekerja untuk impian dan keyakinannya dia. Hasilnya nol besar Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali saya punya iman, saya punya impian. Paling gampang, kamu sudah bertindak belum? Tanya aja. Belum. Belum ada waktu. Ya, nggak sempet. Ya, nah itu banyak alasan. Kalau orang sudah punya imajinasi yang jelas, keyakinan yang dalam, pasti tindakannya besar, Bapak. Berarti dia imajinasi atau keyakinan belum jelas, Bapak. Perbaiki dulu. Kalau ini sudah jelas, ini sudah yakin, pasti tindakan Anda hebat. Ya. Tindakan ini memisahkan antara pemimpi dari pemenang. Ya. Orang yang punya imajinasi itu adalah pemimpi. Orang yang hanya punya keyakinan juga itu pemimpi doang, yakin doang. Dia hanya bermimpi suatu hari saya akan jadi pemenang. Tapi pemenang ini adalah orang yang punya ketiga-tiganya. Punya imajinasi, keyakinan, dan dia lakukan tindakan yang hebat. Nah, jadi ini adalah jurang pemisah. Jadi kalau Anda mau dipisahkan antara seorang pemimpi dan pemenang, tindakan Anda harus hebat. Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, Anda perlu memulai untuk menjadi hebat. Banyak orang menunggu kan, saya belum bisa lah, belum lama kan saya di Atomi. Nantilah kalau saya sudah mahir baru saya jalankan. Anda nggak perlu nunggu jadi bisa presentasi baru jalan Atomi. Jalankan saja sebisanya Anda. Maka dari itu Anda nggak perlu jadi hebat untuk memulai. Memulailah untuk Anda bisa menjadi hebat. Banyak orang bertanya, lalu kalau saya gagal gimana? Kan saya belum mampu nih, tapi udah jalankan Atomi. Jangan khawatir. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Kegagalan bagian dari kesuksesan. Jadi kalau orang yang tidak pernah gagal, udah pasti nggak sukses. Banyak orang takut gagal kan? Gagal ini, gagal berserang, gagal home party. Pokoknya takut kalau gagal. Sebenarnya banyaklah gagal. Ya, Mr. Park bilang kan, banyaklah ditolakin sana sini. Dipermalukanlah sekalipun dia bilang. Karena pada saat Anda banyak gagal, banyak ditolak,
Anda sedang mengerjakan sesuatu yang hebat. Kalau Anda tidak pernah gagal, hati-hati Bapak Ibu. Bikin home party gagal, berarti bagus. Bikin home party lagi, gagal lagi. Berarti bagus. Kegagalan bagian dari kesuksesan. Bikin home party ketiga, gagal lagi. Berarti bagus. Setelah ketiga, jangan stop. Banyak orang stop di ketiga. Bikin keempat, gagal lagi. Berarti bagus. Ya. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Anda harus ingat. Bukan seberapa banyak Anda jatuh, tapi yang terpenting berapa banyak Anda bangkit kembali. Kegagalan dan kemunduran adalah guru terbaik yang pernah Anda miliki. Ia mengajarkan ketahanan, kreativitas, dan ketekunan. Ya, kalau Anda mau cari guru paling bagus itu dari kegagalan Anda. Anda akan lebih tahan, lebih kreatif, dan lebih tekun mengerjakan apapun. Tindakan memberi rasa percaya diri dan pertumbuhan. Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin Anda percaya bahwa Anda dapat melakukannya. Ya. Percaya diri dan pertumbuhan Anda bukan tumbuh dengan keyakinan Anda. Tapi pada saat Anda melakukan banyak tindakan, semakin banyak Anda lakukan hal tersebut yang Anda tidak percaya diri, semakin besar rasa percaya diri Anda tumbuh. Itu maksudnya. Misalkan, Anda kurang percaya diri pada saat berserang. Ya, bertemu 100 orang. Ngomong apa ya ke orang asing ini? Rasa percaya diri Anda nggak ada kan? Cara paling gampang untuk menaikkan rasa percaya diri, lakukan sering-sering berserang ini. Pasti Anda bisa. Karena semakin sering Anda lakukan berserang, semakin Anda percaya bahwa Anda dapat lakukannya. Sama seperti home party. Kalau Anda nggak merasa percaya diri, lakukan home party kayak demam panggung gitu ya, di depan yang padahal datang cuma 5-10 orang gitu. Lakukan aja sering-sering. Setelah itu Anda pasti bertumbuh. Dan rasa percaya diri Anda juga makin bertumbuh. Pada saat Anda menaiki anak tangga, Anda nggak perlu lihat seluruh anak tangga dulu, baru Anda ambil langkah pertama. Ambil aja langkah pertama dulu. Karena Anda cukup lihat satu anak tangga per satu anak tangga. Ya, jadi mata Anda lihat ke anak tangga, bukan berapa jauh ya anak tangga saya ya. Karena pada saat Anda dengan iman, keyakinan, naikin anak tangga satu persatu, pada saat Anda menoleh ke belakang, ih sudah jauh loh. Ih, sudah level 2 loh. Ih, sudah lantai 3, lantai 4 terus. Jadi Anda tidak perlu melihat seluruh anak tangga untuk mengambil langkah pertama. Yang penting ambil dulu langkah pertama Anda. Lalu langkah kedua, langkah ketiga. Terus satu langkah per satu langkah. Tindakan adalah seperti itu. Ya, nggak usah muluk-muluk lah. Nanti deh kalau semuanya sudah beres, baru saya ambil langkah. Ambil aja langkah pertama. Hanya bisa 30 cm, ambil aja langkah 30 cm. Nggak usah lari langkah demi langkah, Anda pasti sampai. Karena yang terpenting adalah memulai dan terus melangkah. Konsistensi di sini adalah kuncinya. Konsisten tahu ya, artinya Anda melakukan tindakan yang sama tanpa melihat hasil. Anda melakukan tindakan yang sama, yang terus-menerus, kadang memang membosankan, disinilah kuncinya. Tindakan kecil yang dilakukan, tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu akan menghasilkan hasil yang luar biasa, ya. Jadi kalau kita mau hasil yang luar biasa atau extraordinary, kita harus melakukan hal-hal yang biasa tapi secara konsisten. Melakukan hal-hal yang ordinary but doing extra mile. Itu maksudnya, ya. Tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu akan menghasilkan hasil yang besar. Kalau Anda mengidam-idamkan hasil yang besar, apakah Anda konsisten melakukan hal-hal yang kecil? Kalau Anda belum, lakukan ini dulu. Tindakan kecil seperti apa, Pak? Kalau diatomi, ya berserang, itu tindakan kecil.
Teleponin orang sehari 20 orang yang baru. Itu tindakan kecil. Follow up kepada member dan konsumen itu tindakan kecil. Yang kelihatannya nggak ada hasilnya. Apa sih dari follow up bisa menghasilkan hasil yang luar biasa? Tapi kalau Anda lakukan hal-hal tersebut, contohnya deh, paling gampang 8 kebiasaan inti harian. 8 core daily habits. Ya, baca buku, apa sih baca buku bisa hasil yang luar biasa? Oh, jangan salah loh. Baca buku merubah cara pola pikir Anda. Mindset Anda dirubah. Semua dimulai dari mindset di sini, Bapak Ibu. Kelihatannya halnya tindakan yang kecil banget kan, baca buku. 5 menit lagi. Mister Park malah bilang cuma 15 menit. Dia nggak suruh 1 jam. 15 menit, mulai dengan 5 menit. Tapi tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Mindset Anda berubah, ya, perkataan Anda berubah. Perkataan Anda berubah, tindakan Anda berubah. Tindakan Anda berubah, apa itu kebiasaan Anda, habit Anda juga berubah. Dari habit atau kebiasaan Anda berubah, gaya hidup atau pola hidup Anda juga berubah. Dari gaya hidup Anda berubah, nasib Anda akan berubah. Ya, jadi kalau Anda mau merubah nasib, mulai dari sini dulu, mindset dulu. Karena itu semua akan seperti domino efek ya. Dari perkataan, dari perbuatan, dari kebiasaan, lalu dari gaya hidup, akhirnya karakter Anda juga ikut berubah. Udah pasti kalau karakter Anda berubah, nasib Anda berubah. Ya, tindakan seperti jembatan antara impian Anda dengan pencapaian Anda. Ya, sama ya. Semua ini adalah jembatan. Jadi kalau Anda mau keluar dari posisi tempat Anda sekarang, yaitu melewati jembatan ini, Anda harus lakukan tindakan. Tindakanlah yang mengubah keyakinan. Ya, tadi saya bilang apa? Rasa percaya diri, yaitu rasa percaya ya, atau keyakinan itu akan berubah pada saat Anda semakin sering bertindak. Semakin banyak tindakan yang Anda lakukan, semakin kuat iman Anda ya. Sama, keyakinan, iman di sini akan diperkuat dengan tindakan Anda. Semakin kuat iman Anda, semakin jelas imajinasi Anda. Semakin jelas imajinasi Anda, semakin terinspirasi tindakan Anda ya. Kalau Anda mau melakukan tindakan ini semua adalah terkait ya. Dari imajinasi, lalu ke keyakinan, lalu ke tindakan. Lalu kembali lagi kepada imajinasi. Ya. Tindakan lagi, keyakinan. Ini semua harus sambung menyambung ya, seperti ada talinya. Tindakan ini adalah siklus yang baik jika sudah dimulai dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Ya. Tindakanlah yang mewujudkan impian Anda. Imajinasi tanpa tindakan seperti mimpi di siang bolong. Keyakinan tanpa tindakan hanya angan-angan belaka. Tidak ada hal hebat yang pernah dicapai dengan berada di zona nyaman. Karena zona nyaman adalah zona bunuh diri. Jadi berhati-hati Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda sedang di posisi nyaman, ingat, zona nyaman artinya Anda sedang bunuh diri. Apa itu yang Anda mau? Karena tidak akan ada hal hebat pada saat Anda berada di zona nyaman tersebut. Orang-orang hebat seperti Steve Jobs, Wright Brothers, Thomas Edison, masih banyak ya. Mereka itu tidak berada di zona nyaman. Mereka tidak hidup di zona nyaman. Mereka terus hidup di zona yang tidak nyaman, di mana ini adalah zona pertumbuhan. Hal-hal hebat akan tumbuh pada saat Anda sedang tidak nyaman. Ya, jadi ini adalah 3 magic step atau 3 langkah ajaib untuk menghasilkan realitas yang Anda inginkan dan layak dapatkan. Layak dapatkan. Tidak semua orang layak. Hanya yang layak yang melakukan 3 langkah ajaib ini. Ya, yang pertama imajinasi, yang disertai dengan keyakinan, yang dilakukan dengan tindakan. Penutup. Merangkul kekuatan imajinasi, memelihara kekuatan keyakinan, dan lepaskan kekuatan tindakan. Ya, ingat ini adalah 3 in 1. 구독, 좋아요 눌러주세요.